Halo, selamat pagi. Saya akan menjelaskan penjelasan UAS BK saya, yaitu yang berjudul tentang hak asasi manusia yang diambil dari bab 7. Langsung saja, hak asasi manusia yaitu berkaitan dengan dasar dasar basic yang merupakan hak yang menjadi prioritas setiap masyarakat. Nah, hak ini adalah merupakan suatu hak yang sangat sering digunakan dalam hal kebutuhan apapun atau hak kebebasan yang tidak berdasar hukum, diskriminasi, dan tindakan lain yang mengurangi martabat manusia. Nah, hak manusia ini tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Nomor 39 Tahun 1999 yang berbunyi hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini merupakan anugerahnya, wajib yang dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak-hak tersebut memiliki hak atas kebebasan hidup, kebebasan untuk berpendapat, hak untuk bebas dari penyiksaan, pengurangan kebebasan yang tidak berdasar hukum, diskriminasi, dan tindakan yang mengurangi martabat manusia. Nah, hak ini adalah meliputi hak asasi pribadi sendiri ya teman-teman. Nah, hak asasi ekonomi, hak asasi politik, dan hak asasi kebudayaan. Hak asasi ini mendapatkan suatu perlakuan di dalam hukum dan pemerintahan, serta hak asasi manusia mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan akan terjadi di Indonesia. Nah, saya akan mengambil contoh tokoh dari dua, yaitu dari tokoh Adnan Bujung Nasution yang berisi tentang hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang diperoleh dan dibawanya sejak dan kelahiran atau kehadiran di dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, dari tokoh Jack Donnelly. Hak asasi manusia adalah setiap orang karena ia adalah manusia. Yang dimaksud setara bagi setiap orang tidak dapat dicabut oleh bersifat universal. Nah, selain itu, saya akan menjelaskan macam-macam hak asasi manusia ya teman-teman ya. Di sini yang pertama hak asasi pribadi atau personal rights. Hak ini mengemukakan pendapat baik memeluk agama, hak beribadah menurut agamanya masing-masing, yang Hindu, Buddha, Islam, ataupun Konghucu ya teman-teman. Nah, kebebasan berorganisasi atau berserikat. Nah, yang kedua hak asasi ekonomi atau property rights. Nah, hak ini yaitu memiliki sesuatu hak untuk menjual beli barang, hak mengadakan suatu perjanjian atau kontak, dan hak memiliki suatu pekerjaan bagi masyarakat mereka masing-masing. Nah, yang ketiga, hak asasi mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama dalam keadilan hukum dan pemerintah atau rights of legal equality. Hak ini adalah hak persamaan hukum. Yang keempat, hak asasi politik atau political rights. Nah, antara lain hak ini merupakan hak yang sudah diakui warga negara yang sederajat. Nah, hak ikut serta dalam pemerintahan, hak memilih dan dipilih dalam pemilu, hak mendirikan partai politik, serta hak mengajukan petisi dan kritik atau saran. Yang kelima, hak asasi sosial dan budaya atau social cultural rights. Hak ini antara lain memiliki sebuah pendidikan, hak mendapatkan pelayanan kesehatan, dan hak untuk mengembangkan kebudayaan mereka masing-masing secara dilestarikan turun-temurun ya teman-teman. Langsung saja, yang terakhir, hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan hukum atau procedural rights. Nah, antara lain, hak ini mendapatkan perlakuan yang di dalam penggeledahan, penangkapan, peradilan, dan pembelaan hukum. Lalu bagaimanakah pemahaman
hak asasi manusia ini bagi bangsa Indonesia, terutama di kalangan kita generasi mudi Indonesia. Nah, saudara mahasiswa, perlu kita ketahui bahwa pemahaman hak asasi manusia ini bagi bangsa Indonesia sangatlah penting dan harus dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, hak asasi manusia merupakan hak dasar seluruh umat manusia tanpa ada perbedaannya. Nah, mengingat hak dasar merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, maka pengertian hak asasi manusia adalah hak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia sendiri, bersifat kodrati, universal, dan abadi, berkaitan dengan harkat dan martabat manusia. Yang kedua, setiap manusia diakui dan dihormati, mempunyai asasi yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, kebangsaan, agama, usia, pandangan politik, status, dan bahasa, serta status lain. Nah, pengabaian atau perampasannya mengakibatkan harkat dan martabat sebagai manusia yang sosial, sehingga kurang dapat mengembangkan diri dan pertahanannya secara utuh. Yang ketiga, bangsa Indonesia menyadari bahwa hak asasi manusia bersifat historis dan dinamis, yang pelaksanaannya berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Langsung saja untuk penjelasan yang terakhir, dalam hak asasi manusia tentu adanya sejarah-sejarah yang harus perlu kita ketahui juga. Nah, di dalam sejarah perkembangan hak asasi manusia tersebut, dalam terminologi modern, hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi hak sipil politik yang berkenaan dengan kebebasan sipil, atau misalnya hak untuk hidup, untuk tidak disiksa, dan kebebasan berpendapat. Nah, serta hak ekonomi, sosial, dan budaya yang berkaitan dengan akses ke barang publik, atau seperti hak untuk memperoleh pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas untuk perumahan. Nah, secara konseptualnya hak asasi manusia ini dapat dilandaskan pada keyakinan bahwa hak tersebut dianugerahkan secara alamiah oleh alam semesta, Tuhan, atau nalar. Sementara itu, mereka yang menolak penggunaan unsur alamiah meyakini bahwa hak asasi manusia merupakan pengejawatahan nilai-nilai yang disepakati oleh masyarakat,